Oke, nomor satu begini. Nilai yang tepat A, B, dan C untuk melengkapi tabel berikut ini untuk fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat tambah 1 berturut-turut adalah, yang kita akan cari adalah nilai A, B, dan C. Oke, untuk yang saya lingkari merah tuh, untuk kita nyari nilai A berarti X-nya sama dengan min 2. Maka kita masukkan saja X sama dengan min 2 ke persamaan fungsinya. Min X kuadrat tambah 1. Kalau kita ingin mencari A berarti kan itu X-nya sama dengan min 2 kita ganti. Berarti X-nya kita ganti min 2 kuadrat ditambah 1. Sama dengan negatif min 2 kuadrat itu 4 ditambah 1. Maka nilai A-nya sama dengan min 3. Untuk A sama dengan min 3 kita sudah ketemu nih. Berarti kalau sudah ketemu min 3 itu antara option A dan D yang ada min 3-nya. Oke, paham ya? Jadi selanjutnya kita ingin mencari nilai B. Ingin mencari nilai B berarti X-nya sama dengan 0 di atas itu. Maka kita masukkan ke persamaan fungsinya fx sama dengan min X kuadrat tambah X. X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat tambah 1. Maka sama dengan nilai B-nya 0 kuadrat kan 0. Tambah 1 sama dengan 1. Maka nilai B sama dengan 1. Min 3 terus 1. Nah, maka option yang mungkin adalah yang A. Karena untuk option yang D, itu setelah min 3, angkanya min 1. Kurang tepat. Oke, jadi yang ketiga, untuk C-nya tidak perlu dicari lagi. Sudah pasti jawabannya yang A. Oke, paham ya gitu ya? Untuk cara cepatnya. Terus yang nomor 2 nih. Grafik fungsi kuadrat min X kuadrat dikurang 2X. Min X kuadrat dikurang 2X. Nah, kalian ingat-ingat lagi nih. Untuk grafik fungsi yang nilai depan X kuadratnya negatif, depan X kuadratnya nilainya negatif, berarti grafiknya terbuka ke bawah. Seperti mangkuk tertutup, kebalik gitu. Maka jawaban yang mungkin adalah yang C sama yang D. Paham ya? Jadi jawaban A dan B tidak usah dipilih. Karena nggak mungkin. Dia terbuka ke atas, otomatis di depan X kuadratnya harusnya positif, bukan negatif. Lalu gimana? Karena depan X kuadrat tandanya negatif, maka pasti grafiknya terbuka ke bawah seperti gambar yang C sama yang D. Oke, option yang mungkin adalah yang C sama yang D. Lalu kita tentukan nih, dari min X kuadrat min 2X itu adalah nilai A-nya kan min 1 di depan X kuadrat. Nilai B-nya min 2, nilai C-nya nggak ada. Karena nggak ada C-nya di situ. Cara paling mudah adalah menentukan sumbu simetri. Nah, di antara tadi gambar C dan D, kita tentukan aja sumbu simetri. Kalian masih ingat rumus untuk mencari sumbu simetri sama dengan X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min B-nya ketahui sama dengan min 2. 2A berarti 2 kali A-nya kan min 1. Maka negatif 2 per min 2 sama dengan, karena negatifnya ada 3, berarti hasilnya nanti negatif. Negatif 1. Nah, dari gambar C dan D, mana nilai sumbu simetrinya yang X sama dengan min 1? Kalau untuk gambar yang C, sumbu simetrinya X sama dengan 1. Kalau yang D berarti X sama dengan min 1. Maka jawabannya yang benar adalah yang D. Udah gitu aja. Cukup mudah ya, gampang ya. Terus nomor 3. Pernyataan yang salah tentang grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5 adalah titik-titik. Nah, karena di depan x kuadrat tandanya positif, oke, kalau di depan x kuadrat tandanya positif, maka grafik terbuka ke atas, seperti ini. Grafiknya terbuka ke atas, oke. Kalau grafiknya terbuka ke atas, maka ada nilai bawah. Puncaknya ada di bawah, berarti sama aja nilai minimum. Maka sebaliknya, kalau persamaan grafiknya min X kuadrat, maka grafiknya terbuka ke bawah. Maka dia ada titik puncak. Paham ya? Oke, maka karena tadi grafiknya terbuka ke atas, jadi kan dia ada nilai paling bawahnya, namanya nilai minimum. Nah, pernyataan yang salah berarti yang B, dia tidak memiliki nilai maksimum kan. Untuk grafik yang terbuka ke atas, maka tidak mempunyai nilai maksimum. Karena dia punyanya adalah nilai minimum, karena ada di bawah. Terbuka ke atas berarti puncaknya ada di bawah, maka dia tidak mempunyai nilai maksimum. Di situ kan soalnya pernyataan yang salah, berarti pernyataan yang salah adalah yang B. Dia tidak memiliki nilai maksimum kan, kalau grafiknya terbuka ke atas. Sederhana begitu.
Nomor 4, jika fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 5 mempunyai sumbu simetri x sama dengan 1, maka nilai maksimum fungsi kuadrat tersebut, nah ini mudah banget ya. Jadi x-nya sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan fungsinya. Oke, kan nilai optimum itu rumusnya gini, y sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a. Nah, cara yang lebih mudah ya substitusikan aja karena x-nya sudah kita dapatkan dari soal x sama dengan 1. Maka x sama dengan 1 ini kita masukkan ke persamaannya. Y sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 5. Maka y sama dengan 2 kali x-nya itu 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 tambah 5. Maka 2 kali 1 kuadrat itu 1. 2 kali 1, 2. Dikurang 4 tambah 5. 2 kurang 4 itu min 2. Min 2 tambah 5, 3. Maka y-nya sama dengan 3. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, untuk soal nomor 5, koordinat titik balik grafik fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat min 12x tambah 10 adalah, coba kalian perhatikan option A, B, C, dan D, nilai x-nya, koordinat x-nya sama dengan 3 semua tuh. Berarti nanti bisa kita masukkan x sama dengan 3 ini ke persamaan grafiknya. Y sama dengan 2x kuadrat min 12x tambah 10. Y sama dengan 2 kali 3 kuadrat, karena x-nya 3, dikurang 12 kali 3 ditambah 10. Y sama dengan 3 kuadrat itu 9, kali 2 18, dikurang 12 kali 3, 36, ditambah 10. Maka Y sama dengan 18 kurang 36 itu min 18, tambah 10 sama dengan min 18 tambah 10, min 8. Maka Y-nya min 8. Mana yang Y-nya min 8? Option yang D. Jawabannya mudah ya. Lanjut nomor 6, titik potong fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3 dengan sumbu y adalah, nah titik potong dengan sumbu y, x-nya maka 0. Kebalikannya, titik potong dengan sumbu x, y-nya dan y-nya yang 0. Paham ya yang kita sudah pelajari? Maka titik potong dengan sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Kita masukkan aja. Nih, x-nya sama dengan 0 ke persamaan grafiknya. X kuadrat min 2x dikurang 3. Berarti kan 0 kuadrat, 2 kali 0 kurang 3. Maka 0 kurang 0, 0 kurang 3. Berarti y-nya min 3. Maka untuk titik potong dengan sumbu y, nilai koordinat y-nya sama dengan nilai c-nya. Contoh misalkan gini, y sama dengan 2x kuadrat min 12x plus 10. Titik potong terhadap sumbu y berapa? Sama aja dengan nilai c-nya. C-nya berapa? 10, berarti 0,10. Misalkan 2x kuadrat min 12x plus 5. Berapa koordinat titik potong terhadap sumbu y-nya? Tinggal lihat angka terakhirnya atau c-nya. Maka sama dengan titik potong terhadap sumbu y-nya sama dengan 0,c. Berarti 0,10. Ini contoh aja. Untuk yang nomor 6 berarti jawabannya yang A. Kenapa? Karena titik potong terhadap sumbu y, kita lihat aja nilai c-nya kan min 3. Berarti 0,-3. Seperti itu. Oke, untuk nomor 7, grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di 2,0 dan setengah koma 0 serta memotong sumbu y di 0,2. Memotong sumbu y di 0,2 adalah seperti yang saya bahas di nomor sebelumnya, memotong sumbu y di titik 0,2 berarti nilai c-nya ada nilai A, B, dan C ya untuk persamaan grafik. Berarti nilai c-nya sama dengan 2. Dari keempat option A, B, C, D yang nilai c-nya sama dengan 2 adalah option C dan D. Yang angka belakangnya sama dengan 2 adalah option C dan D. Oke, yang mungkin adalah option C dan D. Nah, untuk menentukan grafik fungsi kan rumusnya seperti ini. Tapi kalau caranya memang agak panjang ya. Nah, untuk cara mudahnya begini nih. Kalian gambar, titik potong terhadap sumbu X-nya kan 2,0 dan setengah koma 0 kira-kira di sini. Setengah itu kan 0,5 ya. Antara 0 dan 1. Lalu titik potong terhadap sumbu Y-nya 2,0. Kira-kira kalau saya gambar grafiknya kan seperti ini, terbuka ke atas. Nah, antara option C dan D yang persamaan grafiknya yang terbuka ke atas kira-kira yang mana? Tidak mungkin yang C ya, karena untuk yang C, angka depan X kuadrat adalah min 2. Kalau depannya negatif, berarti terbuka ke bawah. Berarti jawaban yang mungkin
Karena grafik terbuka ke atas, di antara option C dan D yang mungkin adalah jawaban yang D. Karena tanda di depan X kuadratnya positif. Seperti itu aja. Mudah ya? Lalu nomor 8. Nah, nomor 8 nih, persamaan fungsi kuadrat yang sesuai grafik di bawah ini adalah, coba lihat, memotong sumbu Y di 0,12. Berarti nilai C-nya sama dengan 12. Nah, di antara keempat option itu, yang nilai C-nya sama dengan 12, kemungkinan jawabannya adalah yang option C dan option D. Kalian tinggal pilih nanti antara option C dan option D. Memotong sumbu Y di titik 0,12 berarti nilai C-nya 12. Berarti antara option C dan D ya. Nah, untuk menentukan persamaan grafik kan seperti biasa nih caranya seperti ini. Nah, kalau ribet ngitung seperti ini, coba kamu perhatikan itu yang saya beri tanda merah itu kan 2,0, titik 2,0 itu artinya apa? X-nya 2, Y-nya harus 0. Nah, maka kita masukin ke salah satu persamaan, boleh yang C kamu uji atau yang D-nya boleh diuji. A dan B kan nggak mungkin ya, udah nggak mungkin, berarti antara C dan D. Masukkan aja, itu kan 2,0 berarti X-nya 2, min 2 kali 2. Ini yang saya uji adalah jawaban dari option yang D. Dikurang 2 kali 2 ditambah 12. Sama dengan min 2 kali 2 kuadrat itu kan 4. 4 kali min 2 min 8. Dikurang 4 tambah 12. Maka sama dengan min 8 tambah 4 itu adalah min 12 tambah 12 sama dengan 0. Untuk X-nya sama dengan 2, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti benar grafiknya adalah yang D. Berarti yang C tidak usah kamu cari lagi. Atau misalkan kalian uji yang C, masukkan 2 dan 0 ini ke persamaan yang C ternyata tidak sesuai, hasilnya tidak sama dengan, maka itu berarti bukan jawabannya yang C. Berarti kamu langsung milih optionnya yang D. Nah, nomor 9 ini, sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, yaitu salah satunya pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobot. Tinggi roket dirumuskan dengan persamaan Y sama dengan 300T min T kuadrat. Nah, jika ekor roket dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum. Nah, pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan. Waktu itu berarti kan hubungannya sama sumbu X. Sedangkan kalau ketinggian itu kan berarti vertikal ya, sama sumbu Y. Ini kita tentukan dulu nih, A-nya sama dengan min 1, A itu sama dengan di depan kuadrat, angka di depan kuadrat, T kuadrat. Min 1, B-nya itu 300. Ingat untuk mencari sumbu simetri kan rumusnya mudah banget ya, X sama dengan min B per 2A. Karena min B-nya 300, 2 kali A-nya min 1, sama dengan 300 per min 2. Karena ada tandanya negatif 2, berarti nanti hasilnya positif. 300 bagi 2 adalah 150. Oke, untuk nomor 9, gampang ya, karena yang ditanyakan adalah waktu, bukan ketinggiannya. Nah, untuk nomor 10, sebuah anak panah dilepaskan vertikal ke atas, memiliki rumus ketinggian per detik adalah HT sama dengan min 2T kuadrat tambah 8T plus 10. Maka tinggi maksimum anak panah tersebut adalah A-nya min 2, B-nya 8, C-nya 10. Nah, untuk rumus sumbu simetri kan seperti ini. X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min B-nya itu 8, 2 kali A-nya itu min 2, sama dengan 8 per min 4. Karena tandanya negatifnya ada 2, berarti habis ya coret. 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, masukkan X sama dengan 2 ini ke persamaan grafiknya. Min 2T kuadrat tambah 8T plus 10. Oke, kita masukkan 2 kuadrat itu 4 kali min 2, min 8, tambah 16, tambah 10. Min 8 tambah 16 sama dengan 8, tambah 10 sama dengan 18. Maka ketinggiannya adalah 18 meter. Atau kalian bisa langsung cari ini nilai optimum kan rumusnya ini. Y sama dengan min B kuadrat, min 4A kali C per 4A. Oke, cukup jelas ya. Jawabannya